Kamu lihat belatung di dalamnya? Ini sungguh mengerikan. Ini sungguh mengerikan. Coba perhatikan. Sudah dikerubunin dengan belatung-belatung. Dan dia sepertinya sudah mulai terancam. Au! Saya terkena gigitan. Jauh dari pemukiman dan saya rasa ini habitat yang cocok buat buaya ini. Habitat liar di Indonesia dengan karakter yang berbeda sangat menarik untuk diamati. Namun, untuk bertahan hidup, beberapa memang butuh bantuan manusia. Apalagi pemanasan global berdampak sangat luar biasa bagi bumi dan seisinya. Sekarang saya berada di atas savana sementara dan ini tadinya merupakan danau yang kira-kira tinggi airnya sekitar 10 meter. Bisa diperhatikan itu yang coklat-coklat itu merupakan batas air tadinya, banyak pohon-pohonan yang terendam. Dan di sini masih tersisa ada beberapa kubangan-kubangan seperti nampak di sana putih-putih. Nah, itu merupakan kubangan-kubangan di mana tempat favorit binatang-binatang yang menghuni di sini. Namun di sini ada tumbuh, ada beberapa rumput-rumputan dan ini nanti apabila sudah musim penghujan, ini nanti akan lenyap menjadi danau yang kita bisa berlenggang di atasnya dengan menggunakan speedboat, tidak menggunakan ATV lagi. Saya yakin kemampuan beradaptasi satwa dan flora di savana musiman yang berlangsung selama berabad-abad di sini sangat tinggi. Tapi pertemuan dengan manusia kadang lebih berbahaya daripada sekedar menghadapi pergantian musim. Masih ada beberapa kerang yang tersisa di sini, namun semuanya sudah mati, tinggal cangkangnya aja. Kemungkinan besar dimakan hewan-hewan predator seperti biawak, buaya atau yang lainnya. Coba perhatikan, ada beberapa ikan yang sudah hancur dan membusuk karena panasnya terik matahari dan juga perubahan air yang ada di sini. Semakin kecilnya debit air yang ada di sini, ya, dan pastinya kurangnya makanan, sudah membusuk. Sudah hancur. Saya akan mencari lagi kubangan-kubangan yang sekiranya masih ada satwanya. Hanya di beberapa titik saja tersisa genangan air di antara luasnya daratan di sini selain sungai utama. Melaju dengan kecepatan di savana yang begitu luas, pandangan saya tertuju pada benda yang teronggok, tidak bergerak. Buaya senyulong atau yang memiliki nama latin Thomis thomascaegli merupakan penghuni dari danau yang sudah kering menjadi savana sementara. Sayang sekali buaya senyulong ini mati karena tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Karena ketika musim kemarau, danau sementara ini akan menjadi savana sementara. Coba perhatikan. Kamu lihat belatung di dalamnya? Ini sungguh mengerikan. Ini sungguh mengerikan. Coba perhatikan. Sudah dikerubunin dengan belatung-belatung.
Panjang buaya ini kira-kira sekitar 1 meter dan memiliki umur sekitar 1 tahun. Banyak lalat mengerubunin dan ini kira-kira sudah mati sekitar 4 atau 5 hari. Masih segar namun sudah dikerubunin banyak belatung. Memang jenis buaya senyulong dia menyukai ikan-ikan, dia berburu ikan-ikan dan sebetulnya dia tidak terlalu berbahaya buat manusia karena rahangnya yang tidak terlalu lebar dan giginya tidak tonggos keluar seperti buaya Cordylus porosus. Seharusnya buaya ini bisa tumbuh hingga mencapai 6 meter, namun dia gagal bertahan di savana yang kering ini karena apabila dia bisa mempertahankan dirinya, dia harus melalui savana yang cukup luas dengan jarak yang berkilo-kilo. Sungguh sayang. Dan saya harap ada jenis satwa-satwa yang lainnya yang bisa saya selamatkan dari perubahan musim ini. Hanya sedikit satwa yang tertinggal, biasanya hewan-hewan yang berumur muda, sebab belum terbiasa dengan orientasi medan dan pengalaman. Namun melintas di savana kering memang bukan perkara mudah. Terkadang satwa dewasa pun dapat menemui ajal jika salah perhitungan. Apalagi jika satwa itu semi-akuatik atau satwa amfibi, seperti buaya malang ini. Matahari masih tegak di atas kepala, keringat mulai membasahi pakaian, tapi perjalanan masih jauh dari tujuan. Fata Morgana terlihat di cakrawala, hanya bayang-bayang yang nampak di kejauhan. Saya sungguh tidak percaya dengan ini. Mungkin ini sesuatu yang langka dan ini sering terjadi ketika musim kemarau. Ikan-ikan di sini dia telat berimigrasi ke daerah yang masih banyak airnya karena dan ini masih hidup. Ikan ini sudah merasa lemas karena dipanas terik matahari seperti ini. Ikan-ikan dia akan kepanasan karena permukaan air ketika terkena terik matahari dia akan semakin panas karena debitnya yang cukup sedikit. Menangkap dengan mudah, mengumpulkan ikan-ikan. Dan saya yakin di kolam sini terdapat ikan yang cukup banyak. Saya akan menggunakan sepatu saya. Ya. Nah, ini cara yang efektif untuk mendapatkan ikan yang cukup banyak. Dengan cara mengurangi debit air. Karena air di permukaan sini cukup keruh dan tidak nampak ikan-ikan yang ada di dalamnya. Wow, di sana ada lagi. Satu ikan terlebar. Rupanya perubahan musim kurang cepat ditanggapi kawanan ikan ini. Reaksi yang terlambat membuat kubangan ini berubah menjadi jebakan maut. Ikan yang saya dapatkan ini jenis ikan lele patin dan ini cukup menyakitkan apabila kita menangkapnya. Ada beberapa tangan saya yang terluka, namun hasilnya sangat memuaskan dan ini cukup untuk berbekalan.
Sebuah bayang-bayang terlihat bergerak di sebuah kubangan kecil, tanda-tanda kehidupan. Tuh lihat, ada buaya. Yuk. Yuk. Kamu siap? Yuk. Wow. Hati-hati, karena buaya sinyulong, dia akan menyerang kita searah jarum jam. Jadi lebih baik saya posisi di sini. Wow. Saya harus waspada. Wow. Karena rahang dari buaya sinyulong ini cukup berbahaya dengan ukuran yang sekitar 1 meter lebih. Jadi saya harus cukup berhati-hati, jangan sampai tangan saya terpotong oleh buaya sinyulong ini. Oke, langkah pertama seperti ini. Sungguh mengesankan, si nyulong ini masih bertahan, hanya berbekal makanan ikan yang ikut terjebak di kubangan. Thomis Thomas Kegley, buaya dengan moncong runcing ini adalah pemburu ikan yang lincah. Dengan panjang maksimal 6 meter, giginya dapat sangat mudah merobek kulit manusia jika kita tidak sangat hati-hati. Hal yang pertama saya harus lakukan adalah membungkam bagian mulutnya. Terlebih dahulu saya harus menenangkan bagian matanya, dan dia sepertinya sudah mulai terancam. Saya terkena gigitan. Coba perhatikan, tangan saya robek. Sesuatu yang menyakitkan. Saya tidak boleh menyerah. Saya harus mendapatkannya. Serangan buaya ini cukup cepat. Au! Sekali lagi sabetan. Dan saya beruntung, kedua kalinya saya tidak apa-apa. Oke. Namun saya menyukai pekerjaan ini. Masih untung tangan saya hanya robek, karena buaya ini bisa mematahkan tangan saya dengan mudah. Oke. Coba perhatikan, dia mulai membungkam. Dan salah satunya kita menggunakan kaki. Oke. Itu serangan yang cepat, namun tertangkis oleh kaki saya. Oke. Ya. Ya. Saya mendapatkannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Meskipun tangan saya robek, namun saya puas bisa membungkam bagian rahangnya, karena ini bagian yang cukup penting. Oh, cukup perih, namun tidak apa-apa. Saya harus mendudukinya dan tidak boleh melepaskan dari dudukan saya ini, karena dia bisa melawan saya, dan itu dia akan melawan lagi dengan serangan yang lebih parah lagi. Bagian belakangnya. Oh! Oh! Serangan yang menakjubkan. Namun ini sungguh menarik buat saya. Dan ini pekerjaan yang luar biasa. Kaki belakangnya belum terikat, dan ini sesuatu yang berbahaya karena dia bisa leluasa berontak, dan ekornya bisa mengibaskan dan menyabet kita. Lebih baik posisi terbalik seperti ini untuk mengurangi berontak dia.
Harus sesegera mungkin buaya kecil ini dipindahkan, karena tanpa air satwa amfibi ini akan lemas dan mati. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan. Di sini peranan manusia dibutuhkan. Perubahan iklim ekstrim yang terjadi terkadang sulit diantisipasi beberapa jenis satwa. Insting migrasi yang diandalkan selama berabad-abad lalu sudah tidak bisa diterapkan saat ini. Sekarang saya akan menuju ke lokasi pusat lapangan Taman Nasional Danau Sentarum untuk mengidentifikasi buaya dan untuk merilisnya kembali di tempat yang tidak bersinggungan langsung dengan manusia. Kita identifikasi dari lebar moncong, lebar mata, kemudian jumlah sisik ini, kemudian jumlah sisik ke samping, kemudian jumlah sirip yang ganda. Oh, sirip ganda. Ya, sama sirip yang ini, yang tunggal. Oh, yang tunggal. Ya, itu nanti berguna buat semacam sidik jari di manusia. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau tiap buaya itu berarti beda ya? Ya, beda. Jumlahnya Beda. Meskipun jenisnya sama, tapi dia pasti beda. pasti beda. Pasti beda. Oh, Nah, jenis bawah. kelamin. Ini jenis kelamin nih kelihatannya nih jantan. Ini dicirikan dengan bentuk kloaka yang rata. Oh, bentuk kloaka yang rata berarti jantan. Jantan. Biasanya Dan kalau betina seperti apa? kalau betina itu dia agak menonjol Oh, agak menonjol. dan jumlah sisik ininya agak gelap. Oh, agak gelap. Untuk identifikasinya mungkin itu. Ini nanti ditimbang beratnya. Timbang beratnya, panjangnya, Timbang berat sama panjang panjang total. total. Ya. Oh, iya. Ini untuk panjang total 145 cm. 45 cm. Sekarang kita akan melakukan penimbangan dari berat buaya ini. Ya, baik. Sekarang sudah diketahui berat dari buaya ini 5,5 kg dan dengan panjang totalnya 145 cm. Untuk satwa nokturnal atau aktif di malam hari, pengembalian ke habitat sebaiknya dilakukan pada waktu menjelang malam, agar mereka dapat langsung beraktivitas dan menyesuaikan diri. Bahkan dapat langsung memulai perburuan di rumah barunya. Di sini tempat kita akan merilis buaya karena di daerah sini masih jauh dari pemukiman dan saya rasa ini habitat yang cocok buat buaya ini. Udah siap? Siap. Ya.
sudah nyaman dan dia mulai membaca, wah ini tempat yang cocok buat saya, dan dia sudah mulai berjalan. Dan mudah-mudahan buaya ini bisa berkembang biak dengan baik lagi. Yuk.